Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UMKM, anggota komunitas UMKM Neklas, di mana saja berada, dan segenap pelaku UMKM Indonesia. Bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang kita kenal dengan singkatan UMKM, telah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, bahkan menjadi penyelamat di saat kondisi ekonomi dalam keadaan krisis. Hal ini terbukti saat krisis moneter tahun 1998 dan krisis global tahun 2008. UMKM telah berkontribusi atas pendapatan domestik bruto atau PDB lebih dari 60% dan berkontribusi terhadap tenaga kerja Indonesia lebih dari 97%. Suatu peran yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Namun sangat disayangkan, dalam 22 tahun terakhir, UMKM belum menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini terlihat dari total pelaku usaha Indonesia, 99,99%-nya adalah UMKM. Berdasarkan hasil survei dan kajian komunitas UMKM Neklas terhadap pelaku usaha UMKM selama tahun 2022, didapat antara lain 42,1% UMKM dengan laba di bawah 1 juta per bulan. 69,4% area pasar UMKM sebatas maksimum provinsi dan hanya 0,3% pelaku UMKM yang menyumbang atau berkontribusi ekspor. 77,5% pelaku UMKM di Indonesia berusaha dari rumah. Hanya 12,8% berusaha dari lapak, kios, atau buku. 85% UMKM sudah berjualan online, namun didominasi 60,2% berjualan online melalui media sosial. Hanya 24,8% melalui e-commerce. 34,2% pelaku UMKM tidak memahami teknologi berjualan secara online. 22,3% pelaku UMKM tidak memiliki perangkat atau sarana yang menunjang berjualan online. Adapun beberapa kendala pelaku UMKM di Indonesia, dominasi pelaku UMKM atau sebesar 62,02% berpendidikan maksimum SMP, sehingga kendala wawasan pengelolaan usaha sangat minim. 51,9% UMKM terkendala atas akses pembiayaan atau permodalan baik oleh bank, lembaga keuangan lainnya. Kendala di dalam mengurus perizinan, sertifikasi, antara lain NIB, izin edar BPOM, sertifikasi halal, izin usaha di lingkungan perumahan, dan lain-lain yang cukup rawan berhubungan dengan penegak hukum. Bahkan ada UMKM yang dimasukkan penjara karena faktor perizinan. Sulit bersaing dengan produk asing yang banyak masuk ke Indonesia dengan harga jauh lebih murah. Hal ini terlihat cukup jelas di beberapa aplikasi e-commerce penjualan online yang menjual produk asing yang sangat murah. UMKM tidak memahami masalah perpajakan yang menimbulkan kekhawatiran pelaku UMKM, apalagi banyak pemberitaan di media ada pelaku UMKM ditangkap karena berkaitan dengan pajak. Indonesia Emas 2045, di mana diprediksi Indonesia akan menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia sebagai bagian dari negara maju. Dari sisi kewirausahaan, rata-rata negara maju dengan rasio kewirausahaan minimal 12% dari jumlah penduduk dan jumlah usaha besar rata-rata 0,2 sampai 0,4% dari total pelaku usaha. Saat ini Indonesia baru dengan rasio kewirausahaan 3,47% dan jumlah pelaku usaha besar Indonesia baru mencapai 0,01% saja. Hasil analisa komunitas UMKM Neklas, di mana pada tahun 2045 diprediksi jumlah penduduk Indonesia dengan asumsi pertumbuhan 1,49% akan mencapai 392 juta jiwa. Sehingga dari sisi rasio kewirausahaan yang ditargetkan
minimal 12% menjadi sebanyak 47 juta pelaku usaha yang masuk kategori wirausaha. Selain itu, diprediksi jumlah pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2045 sebesar 89,7%. Bila merujuk jumlah pelaku usaha negara maju sebesar 0,2%, maka diharapkan jumlah pelaku usaha besar di tahun 2045 sebanyak 179.000 pelaku usaha besar. Sementara bila dengan pertumbuhan normal akan ada hanya 8.900 pelaku usaha besar di Indonesia pada tahun 2045. Dibutuhkan suatu perubahan yang luar biasa agar dunia kewirausahaan dapat menyeimbangi kondisi Indonesia di tahun 2045. Dibutuhkan transformasi dengan perubahan menyeluruh bagi pelaku UMKM, pemerintah, dan para pihak terkait lainnya, agar UMKM naik kelas menjadi pelaku usaha besar minimal mencapai 0,2% dari total pelaku usaha di Indonesia. Konsep dan pemikiran transformasi sebagai bagian agenda besar pengembangan UMKM ke depan harus dimulai dari sekarang. Saatnya UMKM berubah. Kita harus bisa mandiri. Saatnya UMKM Indonesia bersatu, membentuk kekuatan, saling bantu, saling menguatkan. Recover together, recover strong. Selamat Hari UMKM Nasional 12 Agustus tahun 2022. Semoga UMKM Indonesia semakin berkembang, bangkit, dan naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.